Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi di channel aku nih. Ya ampun, beberapa hari ini aku tuh mau syuting itu nggak bisa-bisa, guys. Anak aku bobonya jam 12, jam 1. Ini aja, ini jam 6 sore ini bobo. Nanti bobo jam 7-an nanti lagi sampai malam. Ini baru sempet nih, guys. Kalian penasaran nggak? Aku mau cerita apa? Ini ceritanya itu di sekolah lagi, guys. Siap-siap cemilan kalian ya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita langsung aja ya, guys. Lorong kelas 3C yang tak pernah sepi. Cerita ini berasal dari seorang mantan siswa sebuah SMP negeri di daerah Jawa Tengah. Sekolahnya termasuk tua, sudah berdiri sejak zaman Belanda, dan masih mempertahankan bangunan aslinya. Dindingnya tebal, langit-langit tinggi, dan jendela kayu yang sudah mulai lapuk termakan usia. Tapi ada satu bagian sekolah itu yang sejak dulu punya reputasi menyeramkan, yaitu apa, guys? Lorong kelas 3C. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi sejak tahun 2017 kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi di sana. Guru-guru bahkan sampai membuat aturan agar tidak ada siswa yang lewat lorong itu setelah pukul 5 sore. Alasannya untuk keselamatan, kata mereka. Tapi tak ada yang benar-benar menjelaskan. Menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya seorang siswi kelas 8 namanya Tiara penasaran. Dia suka tentang hal yang mistis-mistis. Suatu hari Tiara memutuskan untuk tinggal lebih lama di sekolah, pura-pura ikut kegiatan ekstrakurikuler. Padahal sebenarnya dia ingin menyusuri lorong itu sendiri. Dia membawa ponsel dan mulai merekam dari ujung lorong. Lorong 3C panjang dan sunyi, lampunya tidak semuanya menyala, dan yang menyala pun redup dan berkedip-kedip. Saat Tiara melangkah, suara sepatunya menggema keras. Ia tertawa kecil, merasa dirinya pemberani. Tapi saat dia hampir mencapai ujung lorong, ponselnya tiba-tiba mati. Total black. Layar hitam, tak bisa dinyalakan sama sekali. Saat dia menengok ke belakang, dia terkejut melihat sesuatu berdiri jauh di ujung lorong, tempat ia mulai tadi. Sosok perempuan berambut panjang mengenakan seragam putih abu-abu. Tapi anehnya, perempuan itu tak punya wajah, hanya kulit putih polos tanpa mata, hidung, dan mulut. Tiara panik. Dia lari ke arah berlawanan, tapi lorong seperti tak ada ujung. Semakin ia lari, semakin jauh pintu keluar terasa, dan suara langkah kaki mulai terdengar di belakangnya. Tap, 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 pelan, tapi pasti mendekat. Ketika Tiara menengok, sosok itu sudah jauh lebih dekat dan kini mulai membuka mulut perlahan. Mulut besar menganga, bukan di wajah tapi di lehernya. Tiara pingsan. Saat ditemukan keesokan harinya oleh penjaga sekolah, ia hanya bergumam satu kata, "Maaf," berulang-ulang. Sejak saat itu, Tiara tak pernah ke sekolah lagi. Keluarganya pindah keluar kota dan tak pernah ada kabar darinya lagi. Lorong 3C kini digembok, tapi beberapa siswa bersumpah saat mereka lewat malam hari,
Mereka masih mendengar langkah pelan dan suara gumaman yang lirih. "Maaf, aku cuma mau main sebentar." Ada lagi guys, lanjutannya. Setelah kejadian itu, nama Tiara jadi buah bibir di sekolah. Guru-guru mencoba menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Mereka bilang Tiara hanya kelelahan. Tapi siswa-siswa tahu ada yang lebih dari sekedar kelelahan. Apalagi sejak malam itu, beberapa siswa yang ruang kelasnya tak jauh dari 3C mulai mengalami kejadian-kejadian ganjil. Raka, ketua kelas 9A, pernah lupa mengambil tasnya dan kembali ke kelas saat maghrib. Ketika melewati lorong 3C, ia merasa seperti diawasi. Lorong itu kosong, tapi ketika ia melangkah lebih cepat, ia mendengar langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Ia mencoba menengok, tak ada siapa-siapa. Namun, begitu ia hampir sampai di ujung lorong, ia mendengar suara lirih. "Kak, boleh ikut pulang?" Seketika udara terasa dingin menggigit dan rambut di tengguknya berdiri. Raka lari sekuat tenaga, tak pernah cerita ke siapa-siapa. Sampai suatu malam dia mengigau keras dan berteriak ketakutan. Orang tuanya bilang dia menyebut satu nama berulang-ulang saat tidur, Tiara. Setelah itu, semua siswa yang pernah punya interaksi dengan Tiara mulai mengalami hal serupa. Mereka mengaku sering melihat sosok bayangan di cermin kelas atau mendengar suara lemari dibuka dengan keras padahal ruangan kosong. Bahkan guru piket malam pernah memergoki salah satu papan tulis penuh dengan tulisan tangan, seperti catatan harian seseorang. Yang membuat semuanya makin menyeramkan adalah tulisan terakhir di papan itu. "Aku cuma mau punya teman, di sini sepi." Kepala sekolah pun akhirnya mengumpulkan para guru dan memanggil seorang ustadz untuk menyucikan lorong tersebut. Mereka mengadakan doa bersama, dan sejak saat itu lorong 3C ditutup total, digembok dari dua sisi dan diberi tirai gelap agar tak bisa terlihat dari lorong utama. Tapi beberapa murid baru yang tidak tahu cerita ini sering iseng membuka Google Maps saat di sekolah. Anehnya, jika mereka zoom in ke bangunan sekolah di lantai 2, tepat di posisi lorong 3C, ada satu titik yang selalu blur. Dan ketika mereka tap titik itu, muncul lokasi bernama tempat bermain Tiara. Padahal di maps resmi sekolah tidak pernah ada titik bernama begitu. Sejak menemukan jurnal itu, hidup Alia berubah. Awalnya, sekarang kita gali lebih dalam siapa itu Tiara sebenarnya dan asal usulnya. Teman yang tak pernah tercatat. Setelah insiden lorong 3C, beberapa guru mulai gelisah. Bu Guru Ratna, guru bahasa Indonesia yang sudah mengajar sejak sekolah itu berdiri, tiba-tiba izin sakit selama berminggu-minggu. Tapi sebelum pergi, ia sempat berkata pada salah satu guru muda, Pak Danu, anak itu seharusnya tidak pernah kembali ke lorong itu. Pak Danu penasaran. Ia mulai mencari tahu lewat dokumen-dokumen lama di ruang arsip sekolah. Di antara tumpukan berkas usang, ia menemukan absen siswa dari tahun 2003. Di sana, ada satu nama yang dicoret dengan tinta merah dan ditulis dikeluarkan karena insiden kecelakaan fatal. Nama itu adalah Tiara Maheswari. Pak Danu terdiam. 2003 itu artinya lebih dari 14 tahun lalu.
Tapi Tiara yang semua siswa kenal sekarang baru kelas 8 tahun 2017. Pak Danu makin penasaran. Ia mencari foto angkatan lama di lembar kenangan tahun 2003, kelas 9C. Ia melihatnya, seorang gadis berdiri di barisan tengah. Wajahnya pucat, tapi tersenyum. Rambutnya panjang, namanya Tiara Maheswari. Tapi yang bikin bulu kuduk Pak Danu merinding bukan itu. Saat ia melihat lebih dekat, di pojok bawah foto kelas itu, ada catatan kecil dengan pulpen merah. Tiara meninggal di lorong 3C saat bermain petak umpet, 14 Juni 2003. Darah Pak Danu seakan berhenti mengalir. Ia buru-buru menutup buku itu dan pergi. Tapi sejak hari itu, ia merasa selalu diawasi saat melewati area ruang arsip. Bahkan, pada suatu malam, ia menerima pesan di WhatsApp dari nomor yang tak dikenal. Hanya satu kalimat, Bapak juga mau main. Bertanya guys, gini, Bapak juga mau main. Plot twistnya, siapa sebenarnya Tiara guys? Beberapa waktu kemudian, salah satu murid baru bernama Alia menemukan jurnal usang di dalam laci meja kelas 3C yang tidak dikunci. Buku itu terbungkus plastik dengan kertas sudah menguning. Di dalamnya ada catatan yang ditulis tangan dengan isi seperti ini. Mereka pikir aku kecelakaan, tapi aku ditinggal. Mereka kunci pintu saat aku belum keluar. Gelap, aku ketakutan. Aku teriak, tapi tidak ada yang datang. Aku mati bukan karena jatuh. Aku mati karena diabaikan. Aku ingin teman. Aku ingin bermain. Kalau mereka takut, kenapa mereka datang ke lorongku? Alia merasa ngeri dan buru-buru mengembalikan jurnal itu. Tapi saat ia berdiri di cermin depan kelas, terlihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Rambut panjang dan mata yang kosong. Sejak itu muncul satu lagi rumor bahwa Tiara bukan hanya korban, ia adalah roh penasaran yang berubah menjadi penjaga lorong. Dan setiap tahun ia memilih satu anak, seseorang yang kesepian, yang merasa ditinggalkan untuk diajak bermain. Setiap sekali terikat dengan Tiara, anak itu tak akan pernah sama lagi. Ia akan menghilang secara perlahan dari ingatan semua orang. Dan satu-satunya jejak keberadaan mereka hanya ada di Google Maps, titik buram kecil yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang hampir terlambat untuk kabur. Sejak menemukan jurnal itu, hidup Alia berubah. Awalnya cuma hal-hal kecil. Pulpen sering hilang sendiri, buku pelajaran tiba-tiba basah seperti buku terciprat air padahal tasnya kering. Tapi yang paling aneh adalah mimpinya. Alia mulai bermimpi berada di lorong sekolah yang gelap, hanya disinari lampu-lampu tamaram yang berkelip. Dalam mimpi itu selalu ada suara langkah kecil, seperti anak perempuan sedang berjalan tanpa alas kaki di ujung lorong. Tiara selalu berdiri diam, wajahnya kabur dan hanya berkata, "Alia, kamu juga sendiri kan? Temani aku sebentar saja." Setiap Alia bangun, dadanya terasa sesak. Anehnya, hari demi hari, Alia makin sulit mengingat nama teman-teman sekelasnya. Bahkan suatu hari ia memanggil wali kelasnya dengan nama yang salah. Nama guru yang ternyata sudah pensiun 10 tahun lalu.
Guru-guru mulai memperhatikan perubahan Alia. Ia jadi pendiam, tidak aktif seperti dulu. Beberapa teman bahkan bilang Alia sering bicara sendiri di kelas saat kosong. Tapi yang bikin mereka ketakutan adalah ketika salah satu dari mereka merekam Alia diam-diam. Dalam video itu, Alia menulis sesuatu berulang-ulang di bukunya. Buka pintunya, dia kedinginan. Setelah kejadian itu, wali kelas memanggil orang tua Alia. Tapi saat mereka datang ke sekolah, Alia sudah menghilang. Tasnya ada di meja, sepatunya masih di bawah kursi. Tapi Alia tak pernah keluar dari kelas sejak istirahat siang. CCTV sekolah sempat diperiksa, tapi anehnya, tepat di jam Alia menghilang, rekaman lorong 3C menjadi blank, layar hitam selama 7 menit. 7 menit yang hilang. Guru, siswa, bahkan polisi tak pernah bisa menemukan Alia, tapi ada satu saksi yang diam-diam mengaku sesuatu. Penjaga malam sekolah mengatakan bahwa malam itu ia mendengar suara tawa kecil dari balik tirai lorong 3C, dan ketika dia mengintip, dia melihat dua anak perempuan sedang duduk bersila di tengah lorong gelap. Salah satunya memakai seragam putih abu-abu, satu lagi mengenakan jaket hitam dan dia hafal jaket itu. Itu jaket milik Alia. Akhir cerita atau awal kutukan baru. Beberapa waktu kemudian, salah satu siswa baru lain iseng membuka Google Map sekolah dan titik tempat bermain Tiara kini berubah nama. Tiara dan Alia Playground. Setiap tahun, satu nama baru muncul di situ. Dan gosipnya, siapapun yang penasaran, siapapun yang membuka titik itu di ponselnya dan zoom terlalu dekat, bisa mendengar suara kecil dari speaker HP-nya, walau sedang di mute. Main yuk, sebentar aja kok. Wow, ini udah. Guys, kalian suka nggak sama cerita ini? Kalau suka, jangan lupa like dan subscribe ya. Oh ya, nanti aku juga bakal mau cerita kalian guys. Kalian tuh kirim aja di email ya. Nanti ada di deskripsi emailnya. Kalau kalian mau membagikan cerita kalian. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.